Subhanallah, hampir semua orang non-muslim itu datang kepadanya sinyal. Hampir orang-orang Islam orang non-muslim yang datang kepada saya ucapin syahadat. Semua kisahnya kalau bagi saya sih, kalau kita mungkin dengar biasa-biasa saja. Ada yang merinding karena dengar azan, ada yang karena melihat jilbab, ada yang karena melihat orang ke masjid, ada yang karena mendengar beberapa ayat Al-Quran, gitu kan. Semuanya yang mungkin kita biasa dengar, tetapi subhanallah mereka berbeda. Sinyal Allah datang. Ada satu teman saya di Surabaya, teman dekat saya, dia ceritakan pengalaman dia. Tetangganya ada seorang pastor. Pastor ini berarti orang Katolik. Kemudian dia bilang, "Pastor, saya ini kebetulan teman saya ini bukan dai, tapi dia sering hadir di pengajian dan orangnya humoris, suka lelucon gitu ya. Maka dia datang kepada pastor, dia bilang, "Pastor, bisa saya ngobrol sebentar?" Kata pastornya, "Silahkan." Dia bilang, "Saya terus terang pastor bingung dengan agama saya." Islam maksudnya. Padahal orang ini istiqomahnya luar biasa, suka dengan Islam, dari tanggal Islam. Tapi dia bilang gitu, ini cara dia ya. Kemudian pastornya dia bilang, "Ini saya yang lebih bingung lagi, ada Al-Quran dan ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada satu surah dalam Al-Quran yang membuat saya lebih bingung dengan Islam. Ini surah Al-Ikhlas. Ada kalimat dalam Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan itu nggak punya asas, nggak ada orang tuanya, dan tidak ada juga jalurnya ke bawah, nggak ada anak-anaknya. Karena kalau ada orang tua pasti ada kakek nenek, kalau ada anak pasti ada cucu dan cicit dan seterusnya." Kata pasturnya langsung, "Memang agama kamu itu membingungkan." Gitu. Kata teman saya ini, semoga Allah jaga beliau. Sekarang masya Allah masih ada dan berhasil sukses sekali di Surabaya dan sudah selesaikan S3-nya. Dia bilang, "Begini aja pastor, saya kasih Quran terjemahan ini, pastor coba pelajari, kasih saya Injil terjemahan, saya pelajari. Seminggu kemudian kita ketemu, siapa tahu ada jawaban." Kata pastor, "Baiklah." Dikasih Injil terjemahan, dia juga ambil Quran terjemahan. Dia bilang, "Saya bawa pulang Injil tersebut, saya sempat letakkan di meja kerja saya. Tapi saya terlupa, gitu kan. Selama seminggu saya tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Lalu kemudian saya ketemu lagi seminggu kemudian. Ternyata pastor ini serius membaca ayat lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad. Ini terputar-putar dibaca terus." Dia bilang, setelah seminggu saya ketemu, lalu kemudian saya tanya, "Pastor ada waktu?" "Ada." "Bisa saya masuk?" "Silakan." "Bagaimana pendapat pastor? Ada jawaban nggak yang kebingungan saya kemarin?" Pastornya bilang, "Kayaknya agama kamu yang benar deh." Gitu. Memang kayaknya Tuhan nggak boleh punya asas, nggak boleh punya bawah. Kalau Tuhan itu harus dia esa, gitu kan. Akhirnya sama teman saya diajak, "Kalau gitu syahadat aja pastor." Masuk Islam di tangan dia. Sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Ada teman saya di Makassar kemarin, Syekh Ali Rimi dari Mekah, dan ada satu lagi Syekh Hamad dari wilayah Hail. Dua orang ini diutus oleh Saudi jadi dosen, satu di UIN, satu di UMI di Makassar. Saya sering kali kalau waktu berapa tahun lalu saya di Makassar, ini kisah sekitar mungkin 9-10 tahun yang lalu, saya telepon, sering kalau ada apa-apa saya beritakan, "Akhi kalau butuh apa-apa telepon saya saja." Dia bilang, "Baiklah." Satu waktu dia telepon saya, dia bilang, "Khalid coba kesini penting." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Ada orang mau masuk Islam." Baiklah kalau gitu saya datang. Saya datang ke sana naik motor, sampai di sana saya tanya, "Mana orang yang mau masuk Islam?" Di sebelah dia kebetulan ada salah satu marketing obat yang sering keliling-keliling di apotik. Itu ternyata dia. Kata teman saya Ali Harim ini orang yang mau masuk Islam nih. Saya tanya, Mas saya mau masuk Islam." Dia bilang, "Iya." "Kenapa Mas mau masuk Islam?" Dia bilang, "Saya kagum lihat dua orang aram ini. Setiap azan pasti ke masjid, gitu kan. Pasti kalau dengar azan ke masjid. Setiap saya masuk ini pasti jalan ke masjid." Waktu saya tanya, memang bisa bahasa Indonesia tapi terbata-bata. Waktu saya tanya kenapa, dia bilang ini perintah Tuhan. Dia bilang, "Saya pertemukan dengan keadaan saya seminggu sekali ke gereja aja saya masih malas. Ini orang satu hari dipanggil, waktu saya tanya berapa kali, dia bilang 5 kali. Begitu rajinnya dia pergi. Kalau gitu saya tahu ini agama benar, saya mau ikut deh." Hanya begitu. Gitu. Antum sekarang dengar azan sehari berapa kali? Jawab nggak ke masjid? Gitu. Jadi unik sekali gitu ya, orang masuk Islam itu sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir, "Oh Islam ini sulit untuk ditawarkan. Oh Islam ini diterima atau enggak ya? Untuk berdialog, untuk berbicara menawarkan Islam saya harus hafal Injil nggak? Atau saya hafal Taurat nggak?" Itu tidak perlu. Tawarkan Islam, selebihnya tawakal kepada Allah. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, "Ma alaika illal balag." Tugasmu hanya nyampaikan hai Muhammad, gak lebih dari itu.